Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi di Arsyadina Official. Hari ini kita akan menemui owner Arsyadina Garment yang terletak di Jalan Simo Sidomulyo 5 nomor 5 Surabaya. Arsyadina didirikan oleh pasangan suami istri M. Arif Saifuddin dan Muta Aliku Rusdina. Mereka mulai merintis usaha sejak tahun 2012. Kami sebagai tim kreator hari ini mencoba menelusuri tempat ini lebih dalam. Di tempat usaha ini ada 3 lantai, dan lantai paling atas ini masih dalam pengembangan dan renovasi yang salah satu ruangannya akan digunakan khusus untuk studio promosi. Promosi melalui online di media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan rencananya akan bisa digunakan untuk podcast juga ke depannya jika semuanya lancar. Amin. Yang spesial dari video kali ini adalah wawancara kami secara eksklusif dengan pendiri atau owner Garment Arsyadina. Walaupun di tempat ini memang bising karena banyak suara mesin jahit, mesin pemotong kain dan mesin yang digunakan untuk renovasi. Oke. Sebelum kita melakukan wawancara eksklusif ini, silahkan tekan tombol subscribe, like dan share-nya ya, agar bisa selalu mengikuti video selanjutnya. Halo, nama saya Vita. Nama saya Aris. Kami dari owner Arsyadina. Mengapa Anda memilih untuk menekuni usaha di bidang garment? Panjang ya? Ya, ceritanya. panjang ceritanya. Ya. Dari awal kita tahun 2012 itu kita dapat orderan, nggak sengaja dapat orderan perkuliahan, Iya. perkuliahan, terus kita lempar ke tangan penjahit ya. Ya, ke konveksi-konveksi yang ada di Surabaya. Nah, kita penasaran sebenarnya kalau penjahit itu harganya murah gitu ya. Akhirnya kita coba lagi di satu penjahit dengan penjahit lain, kadang kan perbandingan harganya lumayan ya. Ya. Gitu. Jadi kita Karena yang order itu juga terus-menerus, akhirnya kita putuskan oke, kita coba nih usaha di bidang garment ini. nah, itu awalnya. Bagaimana sejarah dan latar belakangnya didirikan usaha UMKM Arsyadina ini? Awalnya sih di tahun 2012, yaitu tadi seperti yang sudah kita ceritakan. Mulai dari kerjaan yang hanya order masuk terus kita lemparkan, akhirnya kita mulai merintisnya di tahun 2012. Terus bertahap kita ngerjakan CMT-an atau kita ngerjakan hanya jasa aja sampai kita bikin sendiri, produk sendiri dan bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Siapa saja yang terlibat dalam pencapaian visi dan misi perusahaan? Ada ibu-ibu, Ya, ada anak-anak disabilitas, ada dari apa? Kita kan mempekerjakan ini kan dari berbagai kalangan. Ya, salah satu tadi sudah disebutkan, ada ibu-ibu, ada anak muda juga yang kebetulan kita bekerja sama dengan Disparin Nakar sekarang. Disnaker Disnaker sekarang jadi Disparin Nakar. Oh iya ya, lupa ya. Iya, itu Disparin Nakar
ajak bekerja sama untuk mengajarkan program-program dari pemerintah. Apakah tidak ada kesulitan dalam memperkerjakan anak-anak disabilitas ini? Oh ya, pertama pasti ya, kalau ada kesulitan pasti ada kesulitan, tapi alhamdulillah kita ya bisa mengatasi ya, bisa mengatasi nggak yang kita pikirkan awal. Iya, kita kayak susah gitu untuk ngajarin, ternyata mereka berkomunikasi juga baik. Istilahnya dengan bahasa bibir itu masih bisa. Kemudian diperagakan caranya atau gimana itu pengajarannya mereka lebih mudah. Ternyata lebih titen kalau katanya orang, lebih titen. Oh, titen. Jarang bilang lebih titen. Jadi nggak seberapa sulit sebenarnya. Sama pada kalau kita ngajarin orang-orang biasa pada umumnya. Boleh tahu di mana biasanya memasarkan atau mempromosikan usaha ini? Banyak. Kita promosikan ada di online shop juga ada. Terus kita mainnya di pasar juga ada, pasar apa ini? Kayak di pasar-pasar Surabaya kita coba untuk mempromosikan, ada sales-sales itu ada. Ada juga kebetulan karena kita ini binaan dari Pemkot Pemkot Surabaya, jadi kita diberikan beberapa fasilitas atau diberi pengetahuan lebih untuk mengeksplor. Coba sih kita bikin produk untuk dipasarkan ke sini, atau mereka ikut membantu kita memasarkan produk kita. Jadi lebih terbuka lebar untuk terjual, atau kita lebih banyak pekerjaan itu terbuka lebar. Siapa dan dari mana saja customer dari Arsyadina Garment? Banyak juga customer kita. Sebelum pandemi Ya, cerita sedikit pada sebelum pandemi kita sudah bekerja sama dengan merek-merek ternama yang ada di Surabaya, kayak Kaisar, Belgium, Aruso, dan lain sebagainya. Kita pernah mengerjakan, kita bisa bekerja sama. Pas akhir pandemi baru kita mulai pandemi, iya. baru kita masuk ke dalam Pemkot itu tadi. Karena kan pada saat pandemi itu kan kerjaan sepi, nggak ada kayak sudah hampir kita tuh sudah di detik terakhir lah, sudah nggak ada kerjaan gitu. Tapi alhamdulillah karena tim kita yang bisa mengerjakan challenge dari Pemkot Surabaya waktu itu mengerjakan hazmat, akhirnya kita coba untuk masuk menjadi binaan Pemkot. Kita ikuti alurnya, misalkan ada arahan apa kita ikuti, ada arahan apa kita ikuti. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa terus jalan dengan program-program yang ada. Saat ini apa yang sedang Arsyadina Garment kerjakan? Saat ini ada PDAM, ada seragam Sekolah, SMA, SD, ada KSH juga, ada kaos nanti, habis itu ada kudu ya. Biasanya apa saja bahan dan proses pembuatannya? Bahannya pasti kain kita pakai kain. ya, Kemarin rata-rata speknya di ada rata-rata atau kita batik ini beli atau bisa kopri ini pakai batik yang memang sudah terdaftar. Gimana Anda mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan tersebut? Di pasar Surabaya. Iya, biasanya kita ambilnya di toko-toko yang ada di Surabaya. Surabaya. Di dekat-dekat sini. Cuman kalau persediaan lagi kosong atau kiranya harga itu bisa lebih miring,
kita ambilnya di Bandung langsung Di Bandung atau di langsung. Jakarta Iya. atau di di kota-kota lain yang mungkin ketersediaan bahannya itu lebih banyak. Kira-kira dalam 1 bulan ini berapa pakaian yang bisa dihasilkan? 1 bulan ini banyak ya. Iya, tergantung Kalau menghitungnya sih ya, lumayan ya. berapa. Ya kurang lebih sih 1000. Iya, lebih lah. 1000 lah, 1000 setel. Kecuali kalau misalkan kita lagi dapat order lebih banyak, kita juga effortnya lebih tinggi lagi. Iya. Tergantung dengan pesanannya juga. Ngikutin ininya, apa schedule-nya aja. Target. Terbentuknya UMKM Arsyadina ini kan sudah sejak tahun 2012 ya. Lalu seperti apa sih suka duka yang dirasakan selama menjalankan usaha Arsyadina ini? Suka dukanya Banyak sekali. enak ya. Kalau enaknya aja kan ya Enak lah. namanya nggak merintis kan. Namanya juga merintis ya, Ya, pasti ya pasti ada suka banyak, duka. ya. Sukanya ya lumayan, dukanya ya juga lumayan gitu. Jadi kita juga pernah ditipu orang, istilahnya pesanannya nggak kebayar atau salah sedikit, bukan salah sedikit ya, mungkin lebih ke misinformasi dari pihak Pemesan. customer sampai ke kita. Iya. Ada misinformasi sampai ya juga nggak kebayar, itu ada suka duka kayak gitu. Atau mencari pekerja yang kesulitan, itu juga ada. Ya suka duka kayak gitu yang sering Tapi kita- yang lebih sering kita ke suka duka pegawai. iya sering banget sampai apa ya bingung gitu, ini gimana ya untuk mempertahankan pekerja yang mungkin lebih nyaman gitu untuk bekerja di sini. Sebenarnya kan kalau konveksi kan rata-rata dorongan, jadi mungkin pekerjanya suka kok cari di mana kita dengan adanya anak-anak ini berharapnya lebih panjang untuk bekerja di Arsyadina. Apa harapan dan target pencapaian untuk kedepannya? Ya harapan dan target, harapannya dulu lah ya. Ya, Harapannya sih mudah-mudahan banyak orderan. amin. Ya. Terus kita bisa membantu anak-anak disabilitas, bisa apa UMK ya. Ya, harapannya kita bisa Kepinginnya sih gitu ya. ikut memberikan standar UMK kepada Mereka. kepada pekerja kami. Nah, Karena terus untuk saat ini kan masih sulit juga. Terus ada lagi satu sih keinginan kita ya, melahirkan Arsyadina yang bisa apa ya, usaha Arsyadina lagi gitu loh. Jadi paling tidak keluar dari sini suatu saat nanti akan muncul Arsyadina yang baru. yang nanti bisa bekerja sama dengan kita lah. Jadi nggak berhenti di sini. Mereka bisa melanjutkan cita-citanya lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Itu harapan kami untuk semua pekerja kami sih, nggak hanya anak-anak ini, siapapun bisa ikut serta membangun Arsyadina. Ya, oke. Terus untuk targetnya apa? Targetnya kita apa targetnya ya? Ya menyelesaikan pekerjaan Tepat waktu. tepat waktu. Itu pilih kita. Ya, target kita itu Sesuai. sesuai dengan tidak mengecewakan customer. Itu target kita paling tidak itu. Dan sesuai bisa standar kita tuh bisa jahitannya tuh sama gitu. Jadi paling tidak menyamakan jahitan itu kan susah ya. Jadi paling tidak kalau misalkan dengan mengajari anak-anak ini bisa mengikuti standar supaya kualitasnya tetap terjaga. SNI lah. SNI. Standar nasional Indonesia. Oke. Memasuki tahun baru ke depan, apa kiat-kiat Arsyadina dalam menghadapi resesi 2023 nanti?
Ya saya berharap sih mudah-mudahan janganlah ya, Iya, nggak sampai mudah-mudahan resesi tidak lah. terjadi. Tapi kalau itu memang terjadi, ya kita apa, bentuk mulai dini ini, Iya. ya dini. Jadi Jadi kita kita siapkan dari apa sekarang. yang harus kita kerjakan, terus nanti kita gencarkan saya penjualan saya melalui online shop dan lain sebagainya. Kalau bisa sebelum resesi kita harus sampai ekspor juga. Iya. Nah, itu sih. Ya paling enggak sih kalau misalkan apa, kalau kita menjaga kualitas dan kita juga sudah semakin mungkin dikenal banyak orang, semakin besar juga peluang kita dapat orderan gitu loh. Nah kalau kita semakin besar punya peluang, otomatis paling tidak orang itu kalau sudah ingat mau jahit kemana, oke jahit ke Arsandina gitu. Jadi untuk peluang kita terkena dampak sih kita mulai apa, Sedini mengatasi mungkin ya sedini mungkin kita harus mengantisipasi sedini mungkin gitu. oke ya itulah cerita kami Dari awal dari merintis awal merintis. sampai sekarang. Semoga itu Ceritanya bisa bermanfaat. Dan Terus menjadikan inspirasi sedikit. sedikit ya gak banyak ya. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Ditunggu ya orderannya. Oke.